jalan yang lain. Saya ulang lagi. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan yang lain. Yang 3 orang di sini, yang 3 orang ada di sini kanan. Baik Bapak Mama, kita belajar ya, hormat Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudara perhatikan, ini dikatakan bahwa ini konteksnya para Majus. Jadi orang Majus ini lihat bintang datang cari Tuhan. Dan pada waktu mereka datang cari Tuhan, mereka lewat yang namanya Raja Herodes. Waktu mereka lewat Raja Herodes, singkat cerita, pulangnya malaikat suruh begini, jangan pulang lewat tempat lama, yaitu jangan pulang lewat Herodes. Kira-kira dia pun cerita begitu. Kenapa jangan pulang lewat Herodes? Supaya mereka tidak dibunuh. Ya, Herodes itu raja jahat. Herodes itu raja yang tidak takut Tuhan. Siapapun dibunuhnya, keluarganya dibunuh, orang tuanya dibunuh, siapa saja yang coba mengganggu jabatannya pasti dibunuh. Nah, Bapak Ibu dengar baik-baik ini, saya tidak khotbah lama, tapi saya mau sampaikan ini supaya kita memaknai Natal dari seluruh, mulai dari sisi rohani, sisi guru dan sisi murid. Saya coba bawa untuk kita. Jadi begini Bapak Ibu Saudara, Tuhan larang mereka pulang dari jalan yang lama. Padahal kita tahu waktu orang Majus mau datang cari Yesus, mereka lihat bintang, dan waktu mereka lihat bintang, mereka cari Tuhan. Tapi herannya, waktu pulang bintang tidak lagi menjadi petunjuk. Makanya lihat, mereka datang lewat bintang, petunjuk bintang, tapi pulang mereka lewat petunjuk mimpi dari Tuhan. Itu yang saya sebut tema kita adalah Yesus datang mengubah jalan hidup kita. Jadi walaupun Tuhan yang tuntun pertama lewat bintang yang terang itu, sampai menemukan Yesus sang bayi Natal itu, tapi pulang mereka tidak lewat situ lagi. Nah, demikian dalam perjalanan kita, Bapak Mama, saya mulai dari pengertian rohani untuk kita semua, baik itu ibu guru, mama kepala sekolah, ibu guru, orang tua, siapapun. Mari kita lihat. Saya coba baca di dalam ayat yang tadi dikatakan bahwa kalau Bapak Ibu baca Matius pasal yang kedua ini dimulai begini. Ketika mereka melihat bintang di timur, mereka datang untuk mencari Tuhan. Begitu. Perhatikan kata ini Bapak Mama. Waktu mereka lihat bintang, mereka cari Tuhan. Tapi waktu mereka pulang tadi saya bilang mereka tidak ikut petunjuk bintang. Artinya datang lewat petunjuk bintang, pulang lewat petunjuk Tuhan. Ada cara yang berbeda. Saya mulai dengan hal rohani Bapak Mama, mulai dari guru, orang tua dan kita semua. Begini Bapak Ibu, orang Majus ini sering kita agungkan, tapi saya mau lihat dari sisi negatifnya. Sisi negatifnya begini Mama Bapak. Orang Majus ini kalau tidak ada bintang menyala besar itu, mereka tidak pernah cari Tuhan. Betul ya? Waktu mereka lihat bintang itu baru mereka cari Tuhan. Apa artinya? Begini, Bapak Mama, kadang-kadang kita ini ikut Tuhan karena harus lihat bintang dulu. Kalau tidak kita tidak cari Tuhan. Contoh, kalau kita diberkati bahwa kita mau cari Tuhan, yaitu lihat bintang. Ini harus kasih tinggal. Jadi lihat bintang baru cari Tuhan. Kalau susah semua cari Tuhan. Tapi kalau diberkati baru cari Tuhan. Nah, saya kasih contoh saja Bapak Mama, kalau hujan-hujan begini, ini jemaat di gereja kami paling bikin alasan. Mama pendeta, Bapak pendeta, kami tidak bisa gereja. Kenapa? Karena mendung. Jadi lihat mendung penghalang untuk cari Tuhan. Lalu lain lagi bilang gini, Mama kemarin saya di pasar hari Sabtu itu Mama pendeta, jadi saya kena hujan, jadi saya pun kepala sakit. Bayangkan, kepala sakit cari, dia berhenti cari Tuhan. Dia bilang tunggu kepala supaya dulu baru cari Tuhan. Justru ada datang pada Tuhan bisa sembuhkan saudara. Ada amin? Nah, itu begitu. Banyak orang cari Tuhan kalau ada berkat. Itu sebabnya lihat kita ucapan syukur. Perhatikan Mama Bapak, kita sekalian.
Ucapan syukur itu selalu dengan hal yang baik, tidak jarang ada yang negatif. Contoh, kalau kita naik kepala sekolah, kita naik jabatan, pasti kita undang romo, kita undang pendeta. Datangnya kami ucapkan syukur karena mama naik pangkat. Tapi mama turun pangkat tidak pernah diundang. Ini kita seperti orang najus. Jadi kalau ada sesuatu yang hebat, baru kita cari Tuhan. Betul tidak? Yang lebih parah, mama dengar. Ibadah ini kita tidak suka, tapi dia ucapan syukur kita suka. Karena di ucapan syukur ada sate, ada babi panggang, tapi dia pun ibadah orang tidak suka. Makanya kan kita sering bilang kepada anak-anak, lu pikir dulu, mau pendeta pimpin habis kok, kalau suruh makan kasih tahu mama. Jadi kita ini cari Tuhan untuk hal yang baik, hal yang kurang baik, kita lupa Tuhan. Ada amin, mama. Nah, sekarang saya terjemahkan ke dunia kerja. Dunia kerja, dia bintang baru cari Tuhan, itu orang maju. Kita begini. Saya lihat di dunia kerja ya. Kalau mama kepala sekolah sudah datang, apakah mama ibu guru bisa datang tepat waktu kok? Dan kadang-kadang saya lihat di sini tidak, ini SD Molapa saya support beberapa kali dan anak saya lulus dari sini. Saya tahu sini ibu guru bagus-bagus, kepala sekolah ada, tidak ada masuk semua. Ini tidak ada kata amin dari ibu guru dong. Jadi lihat bintang baru kayak dong tinggi. Bintang itu kepala sekolah kalau kita coba lihat kepala sekolah baru datang. Di dunia kerja sana begitu. Kepala dinas kalau muncul, belum muncul. Kapal dinas pun pamit pulang, semua pulang. Ini jalan lama. Tidak ada yang setuju. Ada amin, mama. Ada amin, Kalau mau begini ini karena saya waktu sekolah Alkitab juga begitu. Kalau ada dosen datang kita berdoa sungguh-sungguh. Tapi kalau dosen tidak ada kita bermain. Nah itu yang saya bilang, lihat bintang baru kerja. Deka-deka tanggal terima gaji semua hadir. Di situ sudah di sini di kantor sana. Kan persis dia bintang baru cari Tuhan. Mau kerja kalau ada sesuatu gitu. Dan minta maaf saya bicara apa ada sampai suruh undang peta kota toh. Mama dong mengerti ya, ini sederhana. Tapi ini yang terjadi dalam dunia kerja. Dia bintang baru lakukan sesuatu. Ada amin. Yang tondo-tondo berarti dia tersinggung. Ada amin. Nah itu sebabnya tadi saya bilang, kita kasih contoh. Kalau kita masih gaya begitu, kita gaya anak-anak namanya. Tadi kita lihat ya, sebelum saya khotbah anak-anak ribut, pas mama guru duduk di samping dia. Nah itu seperti tadi, lihat bintang, tenang. Saya berharap saya menyampaikan ini tidak bermaksud apapun, tapi mari kalau kita maknai Natal, maknai dengan baik. Nah, sekarang turun di anak-anak, dengar semua anak-anak, lihat sini Bapak Pendeta omong, lihat semua. Saya terjemahkan ke anak-anak, karena saya pernah lakukan mama guru loh. Ini penyakit kita siswa, khusus mama-mama kasih ingat anak-anak. Lihat bintang baru cari Tuhan, kan begitu kan? Ini kan begitu, lihat, ujian besok, ini hari baru belajar. Nah bayangkan itu buku tabel begini. Tapi kita biasa buku belajar itu besok ujian akhir, apalagi ujian nasional. Ini hari buku. Mau masuk di mana itu buku tabel begitu. Jadi lihat ada sesuatu baru lo lakukan, padahal tidak perlu. Mau lihat bintang, tidak lihat bintang, harus kerjakan sesuatu. Mau ada ujian, tidak ada ujian, belajar anak-anak. Coba anak-anak, betul tidak? Jangan disuruh-suruh. Itu seperti bintang tadi, diperintah-perintah oleh bintang. Anak-anak begitu. Jangan mama bilang, lu belajar, maksudnya ditopis ya lu. Jangan dulu, belajar. Kan itu mama guru, bapak kapal sekolah, mama guru. Ini bisa jadi begini karena dong belajar sungguh-sungguh. Begitu kalau tanya, mau jadi apa? Betul, semua jadi apa? Tentara masuk belajar, buta huruf mau jadi tentara. Nah makanya belajar sungguh-sungguh ya. Ada. Jadi semua kena nih. Mama bapak kena, kita guru kena, anak-anak senang.
Kalau tidak, kita tidak lihat bintang yang sesungguhnya, yaitu Tuhan angkat hidup kita anak-anak. Jadi mama-mama tolong, jangan mama-mama siang malam hanya selfie saja, sampai anak tidak perhatikan dia belajar. Baru nanti anak tidak naik kelas, salahkan guru. Ini guru tahu ini model apa. Padahal waktu COVID itu hari, mama semua angkat tangan, kas kembali, cepat masuk cepat. Karena kita ada 2 tambah 2 dia tidak mengerti, kita toki dia. Baru waktu guru hanya marah, kita marah dengan dia. Ya, kita semua harus buka hati. Ada amin? Kalau ada orang tua di sini bertobat. Karena kita tidak dipaksa-paksa. Ada amin? Nanti kalau dia sudah di kepala bagian, kepala dinas, sudah mungkin dia angkat, dia gaji kasih guru. Dia makan sendiri. Karena itu kita kerjasama. Guru kerjasama dengan orang tua kerjasama dengan guru. Lalu kita lihat Tuhan. Jadi dia bilang, ada amin? Ada amin? Jadi ini terjemahan pertama. Yang kedua saya mau akhiri. Kalau Bapak Ibu lihat jalan yang lama itu adalah jalan Herodes. Pada ayat 7 Herodes bilang begini, kosong pergi ya. Kalau khusus ketemu Tuhan Yesus, kasih tahu kita mau sembah. Yang kedua, kenapa pendidikan Indonesia tidak bisa bertumbuh? Karena pendidikan Indonesia ikut-ikutan. Tadi kan dia bilang, pergi ya, cari Tuhan Yesus, kalau dapat, kasih tahu beta cuma menyembah dia. Artinya dia ikut-ikutan. Herodes ini ikut-ikutan. Orang mencari Tuhan, dia ikut-ikutan. Nah, saya kembali mulai dari hal rohani untuk kita semua. Kita tadi kadang-kadang tidak gereja gara-gara tamat. Kita WA, nonce, sebentar di gereja. Kami beta ada sibuk. Oh, kalau gitu beta juga. Ini orang cari Tuhan ikut-ikut, bukan cari Tuhan sungguh-sungguh. Ini pasti Herodes. Kalau orang pi baru dia pi. Nah, mama bapak juga itu. Jangan sampai mama ikut bapak, pemalas gereja lalu sudah bilang, kok bapak tua jumpa malas, ya kau tuh jumpa mana? Lalu saya tanya saudara, kalau Tuhan juga bilang begini, saya juga malas kasih napas di doang, maka kita mati semua. Amin. Saya malas kalau Tuhan begini, saya malas kasih mereka berkat. Kira-kira saudara jadi apa? Tapi kita suka namanya ikut-ikutan. Ada amin? Ada orang minta maaf, kayaknya ada yang tersinggung sampai semuka sampai saya. Tapi ini benar, ini fakta. Sebagai hamba Allah, saya harus kasih ingat kita, jangan ikut-ikutan. Kalau ada guru yang malas-malas ngajar, jangan ikut. Ikutlah guru yang rajin. Saya senang di mama-mama, di mama guru semua di depan, angguk saya bilang amin. Saya tidak lihat di belakang, mungkin tersembunyi ya. Tapi jangan ikut-ikutan. Nah, anak-anak juga begitu. Belajar jangan ikut-ikutan. Lihat teman main, lucu main. Ya. Kalau lihat teman main, belajar. Benar dengan anak-anak. Semua orang sukses anak-anak adalah orang-orang yang telah belajar keras saat orang bermain. Jadi kalau adik-adik mau jadi tentara, jadi dokter, jadi gubernur, waktu anak-anak lain bermain bilang, dia bermain, kita mau belajar. Itu baru anak pintar. Jangan ikut-ikutan. Nah, saya tutup ini. Mama-mama coba perhatikan semua. Mengapa tidak boleh pakai jalan yang lama, jalan ikut-ikutan, jalan kalau lihat sesuatu dulu baru tunduk dan taat. Perhatikan cerita ini berakhir begini. Kenapa mereka tidak boleh lewat jalan bintang? Karena anak pada pasal selanjutnya, semua anak-anak 2 tahun dibunuh. Dan kemungkinan kalau, kan Alkitab bilang di dalam ayat selanjutnya, waktu mereka tahu para majus tidak lewat, Herodes marah besar. Setan paling tidak suka kalau saudara pilih jalan baru tadi. Guru yang malas jadi rajin, setan tidak suka. Anak yang malas belajar, dia berubah jadi anak yang setan tidak suka. Kenapa? Karena setan mau bunuh mereka. Lewat Herodes mau bunuh semua anak
termasuk yang tadi para majusi. Nah, saya kembali pada arti rohani lalu kita berdoa. Begini Bapak-Bapak, kalau kita pakai cara lama, karir kita akan dibunuh. Kalau kita kerja ikut-ikutan orang, dia malas, kita ikut malas, karir kita dibunuh. Mau jadi kepala sekolah, kan di dalam jenjang kependetaan, kami juga ada yang namanya jenjang. Yaitu kami kalau di gereja kami di Usia, itu ada dari pelayan Injil, jadi setelah lulus sekolah kita, kami pelayan Injil dulu. 3 tahun benar-benar lihat kami kerja, baru naik pendeta pembantu. Setelah 3 tahun kami dilihat kerja bagus, baru naik pendeta muda. 3 tahun lagi, jadi total 9 tahun minimal, baru pendeta penuh yang seperti kalau di Gemit, dikaris dulu baru jadi pendeta. Kami 9 tahun. Lalu di dalam kalir ya, ada sebuah kebanggaan kalau tadinya hanya pimpin sidang atau kalau di Gemit bilang ketua majelis, ada satu pangkat yang lebih tinggi yaitu kalau Gemit bilang ketua klasis. Sebagai manusia kami juga rindu karir kami naik jadi ketua klasis, dalam bahasa kami ketua wilayah. Waktu saya di Alor masih muda-muda, saya termasuk diangkat Tuhan jadi ketua wilayah termuda pada waktu itu. Lalu rindu lagi memimpin sinode, dan puji Tuhan saya terpilih menjadi wakil sinode dari gereja kami, itu gereja Gesia. Amel Atok adalah salah satu pendeta kami. Jadi naik dari wakil. Saya tidak tahu apakah Tuhan mau izinkan saya memimpin Gesia satu waktu. Tapi begitulah. Kalau mau lihat karir naik dengan baik-baik, jangan pakai cara lama. Kalau guru-guru ini kan kita tidak mau hanya jadi guru saja. Satu waktu mungkin Tuhan angkat kita jadi wakil kepala sekolah. Satu waktu kita guru-guru ini naik jadi kepala sekolah. Tidak usah bohong lah. Semua orang merindukan. Tapi dia bilang tidak boleh pakai cara lama. Kalau tidak karirmu terbunuh. Kenapa? Karena orang sekarang ini sudah capek dengan namanya teori. DPR orang marah karena teori. Mau deka-deka dipilih, nanti kami bantu, pas terpilih. Tidak, itu namanya kinerja. Kalau kita tidak kerja dengan baik, jangan harap karir kita naik. Ada amin? Amin. Saya coba mau nakal dalam makna yang lain. Demikian juga anak-anak. Mama-mama dengar, mungkin anak-anak ini sambil bermain mereka tidak tangkap maksud saya. Tapi orang tua punya tanggung jawab untuk dengar khotbah saya. Bagaimana kau mau lihat anakmu jadi dokter, jadi orang hebat, jadi orang luar biasa di negeri ini? Kalau anak-anakmu engkau biarkan hanya main sepanjang hari tanpa belajar mengerjakan PR yang dikerjakan, dikasih tugas oleh para guru, mereka tidak pernah bisa lihat masa depan mereka. Bapak Ibu dengar baik-baik, orang tua dengar baik-baik. Kita sudah susah, jangan biarkan anak-anak kita susah lagi. Caranya bagaimana? Satu, jawaban saya, cari Tuhan. Ajar anak-anak itu cari Tuhan. Yang kedua, mereka harus belajar sungguh-sungguh, kerja sungguh-sungguh, baru bisa menghasilkan orang yang luar biasa. Kiranya mana Natal ini memberkati kita. Ingat, dia bilang Yesus datang mengubah jalan hidupku. Artinya mengubah cara belajarku, mengubah cara kerjaku, mengubah cara aku cari Tuhan, dan mengubah cara untuk aku bisa mengubah masa depan menjadi luar biasa. Tuhan memberkati. Kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan.